Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ronald Marco. Salam pancing profit. Kita bereview market di hari Senin tanggal 7 Februari 2022 di pekan pertama minggu kedua Februari. Kita mulai dari indeks ya. Hari ini indeks naik sangat tinggi, cukup tinggi sekali di level 73.55 atau di 6.804. Kemudian untuk pendorong market pastinya hari ini kita bisa cek di sini dari top volume ada BRI hari ini naik 4,5% ya. Kemudian ada juga di sini salah satunya adalah dua grup MNC Vision Network, MNC Capital, BCAP. Kemudian ada juga MNC Land, KPG sebagai top volume hari ini dengan top gainer hari ini. Cek ini ada salah satunya beberapa warrant, kemudian ada MNC Capital, BCAP yang auto reject atas, MNC Vision Network, MNC ya, MNC Studio. Jadi dominasi grup MNC di top gainer di perdagangan pada hari ini. Baik, kita akan coba mereview beberapa saham-saham yang sudah menjadi rekomendasi kami. Kita bisa mulai dari Global Mediacom. Global Mediacom hari ini naik 3,23% atau di 8 poin di level 256. Untuk power buy terbaca cukup kuat di 63%. Kemudian untuk volume terbesar di harga penutupan di 256. Jadi ada optimisme di sini kita cek. Jadi ada kemungkinan peluang BMTR besok terus melanjutkan kenaikannya dengan volume terbesar. Bayar hari ini ada CLSA, MNC Sekuritas sendiri, kemudian ada UBS dan ada JP Morgan. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi peluang untuk besok pastinya sangat besar untuk kenaikannya di BMTR ini. Untuk teknikalnya kami juga dapat cek di sini. Global Mediacom secara mingguan resisten pertama di 252 sudah terlewati, akan menuju ke level resisten kedua 262. Apabila level resisten ini terpenuhi atau terlewati, maka kami cenderung melihat bahwa ini adalah resisten yang sangat kuat selama beberapa pekan terakhir dan pastinya akan berpotensi straight menuju ke level berapa ya? Level yang kira-kira dia dapat menyentuh atau adalah di level 280. Jadi perhatikan di sini bahwa level 280 itu menjadi tujuan pertama daripada Global Mediacom dan juga bisa menjadi area untuk profit taking bagi teman-teman yang ingin merealisasikan keuntungan. Lalu untuk saham berikutnya kami review KPIG. KPIG hari ini juga meningkat cukup tajam 16%. Untuk power buy sell analisis terlihat berimbang karena mungkin ada tekanan jual pada saat posisi di angka 108, 107 dan juga 106. Lalu untuk posisi penutupan seperti ini kami melihat untuk KPIG ada potensi untuk rehat ya untuk besok karena kenaikannya sangat tajam hari ini. Jadi kami sudah rekomendasikan sell di KPIG. Jadi KPIG sudah tidak masuk di dalam list kami lagi. Dan kita akan mengamati perkembangannya. Apakah ada technical correction di mana kita bisa melakukan pembelian kembali. Baik, untuk saham selanjutnya IPCM. PCM hari ini tidak terlalu ramai ya teman-teman. Jadi volume terlihat rentang harga pun terlihat tipis. Untuk power buy juga terlihat masih lemah hari ini. Tetapi kita lihat ada sisi positifnya, ada akumulasi daripada Mandiri Sekuritas di IPCM. Untuk IPCM kami tetap rekomendasikan hold meskipun hari ini belum naik kembali, belum naik signifikan. Dari sisi teknikal ada pertahanan kuat di resisten 296. Jadi ini pertahanan yang secara mingguan. Apabila ini mampu dilewati, maka kami dapat asumsikan level berikutnya adalah level ini 326 ya.
326. Baik. Nah, ini adalah target yang terdekat bagi IPCM. Kita akan lihat kondisinya apabila IPCM mampu terdorong sampai ke level 426. Kemudian untuk saham Bumi, baik ya, Bumi kami sudah rekomendasikan stop loss untuk Bumi di level 7778 karena kondisinya terjadi pembalikan, terjadi tekanan jual pada hari ini. Dominasi jual ada 66%. Kemudian terlihat volume jual juga cukup besar di sini. Jadi untuk potensi penurunan sangat terbuka untuk hari-hari ke depan. Bahkan saya rasa untuk minggu ini tekanan pasti akan masih terasa di Bumi Resources. Jadi kita ambil keputusan untuk stop loss untuk mengamankan agar tidak lebih turun lagi ya teman-teman. Jadi kita amankan dulu, kita batasi risiko. Dan rekomendasi kita berikutnya yang terakhir adalah PNLF. Ya, PNLF untuk kondisi saat ini PNLF cenderung bergerak datar teman-teman, bergerak datar dengan volume terbesar di angka 174, tutup di 174 dengan volume tersisa 4.200 lot. Jadi kami tetap neutral ataupun tetap hold untuk di saham PNLF. Secara teknikal PNLF kita cek kembali, kita review kesehatan daripada PNLF. Ya, 2 candle putih, 2 candle hitam, datar, artinya masih dalam tahap konsolidasi. Even memang ada tekanan jual cukup besar di hari ini ya, tapi tidak mampu untuk menekan harga. Tetap waspadai pergerakan di bawah 173 menjadi warning ya, early warning bagi kita untuk mengamankan apabila ada risiko-risiko. Tapi kami tetap merekomendasikan hold di PNLF. Review kita berikutnya untuk KBLV ya. KBLV memang ini saham yang kita sarankan untuk invest, tapi bisa kita review. Hari ini volume buy cukup baik, penutupan juga cukup baik di 432 karena ini salah satu kunci ya. Penutupan di sini adalah penutupan yang cukup baik dengan akumulasi JP Morgan dan tetap ada tekanan jual dari YUCMB ini ada. Lalu untuk sisi teknikalnya kita amati kembali KBLV. Baik, untuk harian tekanan jual sudah berlalu dengan RSI kembali ke atas level 30 ya. Di sini teman-teman bisa cek ada kenaikan volume cukup besar ya di hari ini, bahkan mengalahkan volume yang beberapa hari lalu ini pada saat ada tekanan jual dari level 655. Kemudian secara mingguan KBLV First Media ya, volume buy di minggu ini sudah melebihi volume sell di minggu lalu. Jadi potensi KBLV besok untuk terdorong kembali sangat kuat dengan menguji level resisten. Level resisten di KBLV adalah di level 450 sampai dengan 456. Jadi di level high ini 450. Kemudian high berikutnya ada 484. Jadi ini harus dilewati dulu untuk KBLV. 450 ini adalah kunci bagi KBLV ya untuk pergerakan esok. Tapi untuk potensi peluangnya besok saya rasa 80% akan naik untuk KBLV. Lalu ada pendatang baru yang baru saja kami rekomendasikan di hari ini. Salah satunya adalah saham CK. CK ini Wilmar Cahaya Indonesia, produsen dari minyak goreng Sania, Fortune. Jadi masuk ke dalam sektor consumer minyak goreng. Jadi ini bukan saham perkebunan, bukan CPO ya. Ini adalah produsen minyak goreng, pabrik minyak goreng dan distribusinya. Oke. Secara harian tadi kita cek volume ini cukup besar
artinya ada dorongan yang sangat kuat dengan volume. Lalu untuk mingguan, beberapa resisten sudah terlewati ya. Kita cek di sini 1900, kemudian ada 1910, lalu ada 1935. Jadi banyak resisten terlewati dengan pergerakan dari KBLV ini. Dan kelihatan ada dari sisi volume, kemudian dari sisi technical indikator ada MACD yang potensi untuk crossing di atas 0, itu indikasi bahwa tren lanjutan akan kembali hidup. Untuk saham Wilmar ini kami sarankan untuk lebih ke mid sampai dengan long term ya. Kita akan cek di sini secara bulanan. Berhasil menembus resisten bulan lalu atau high di bulan lalu itu adalah di 1915. Artinya dengan 3 tekanan, 3 bulan tertekan, ada pola bullish kembali yang muncul di KBLV. Apakah ini akan berhasil? Karena ujian sesungguhnya KBLV adalah di candle ini ya, candle di Juni 2021 dengan high di posisi 2040. Oke, kita cek di sini 2040 ya. Ini adalah kunci, adalah trigger ya bagi KBLV. Bagi CK. Apabila apabila harga ini ditembus, maka dapat kita katakan bahwa CK akan masuk di dalam equilibrium baru, artinya bertahan di atas level 2000. Secara historical, CK memang terlihat sangat sulit untuk eksis di atas 2000. Ada beberapa rekan kami juga agak meragukan untuk CK ini, apakah bisa untuk naik di atas 2000 dan tetap eksis dan bertahan dan terus meningkat. Jadi sejarah memang itu boleh kita pegang ya, tetapi semua itu akan dapat berubah karena tidak ada yang terus menerus tidak berubah. Memang ada CK ini lama sekali untuk mampu break di atas 2000. Kita lihat di beberapa bulan-bulan sebelumnya di tahun 2020 seakan-akan memang ini sangat keramat sekali ya, tidak mampu ditembus. Beberapa kali di sini, kemudian di sini, dan kemudian di sini. Seperti itu berarti sekitar tiga percobaan untuk menembus 2000 gagal. Apakah kita akan melihat pada akhirnya CK mampu untuk eksis di atas 2000? Nah, itu adalah keputusan, adalah pilihan disertai dengan sentimen-sentimen dengan kenaikan harga minyak goreng, kemudian kenaikan harga CPO, inflasi, dan pastinya kenaikan harga juga akan mendongkrak dari kinerja laba daripada Wilmar Cahaya Indonesia sebagai salah satu produsen minyak goreng di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa hanya sedikit pemain minyak goreng di Indonesia. Jadi seperti kartel ada 4 pemain besar di minyak goreng. Baik, ini untuk CK. Apabila mampu break 2040 atau 2050, kami tetap sarankan untuk hold. Karena asumsi kami CK ini dengan nilai buku di 2200, kami merekomendasikan untuk hold dengan target yang sangat rasional di level 2 kali nilai buku atau di level 3.600 sampai dengan 4.500. Demikian untuk review kami untuk CK. Untuk beberapa saham yang masih kita akumulasi termasuk adalah KBLV, kemudian Global Mediacom sudah lewat untuk masa akumulasi di level 248-250. Kemudian untuk saham Buka yang juga kami rekomendasikan sebagai salah satu saham calon bagger bagi Markomologi, tutup hari ini naik 2,6%, 10 poin. Ya cukup baik ya, semoga akan meningkat untuk hari-hari ke depan. Untuk teknikalnya saham Bukalapak
Ya, ini RSI sudah kembali berhasil masuk ke level tengah. Jadi level tengah ini adalah level psikologis. Ada tahanan, ada resisten, ada moving average yang menahan kenaikan. Ini menjadi krusial sekali. Tetapi melihat dari kondisi volume, kita lihat di sini volume hijau, merah, kembali dan hijau lagi. Kami tetap optimis sesuai dengan rekomendasi kami untuk saham Bukalapak. Level resisten terdekat adalah 540, kemudian 660. Sesuai dengan plan kita untuk bulan ini adalah technical rebound Bukalapak berdasarkan penurunan selama 6 bulan berturut-turut. Lalu untuk saham yang masih kami akumulasi juga adalah Indonesia Fiberboard Industry. Karena melihat dari sisi likuiditas antrian yang cukup tipis, kami tetap menyarankan lakukan akumulasi atau collecting, karena bagaimanapun saham ini juga menjadi saham pilihan kami yang punya potensi menjadi beggar juga ya, mungkin di sekitar 50 sampai dengan 70% potensi kenaikan. Demikian yang ingin kami sampaikan untuk market review hari ini. Untuk besok mungkin bisa diperhatikan juga salah satu saham yang kami sering amati di sini untuk True hari ini. Untuk volume cukup berimbang. Ada volume beli besar dari salah satu sekuritas di harga 124. Jadi cukup berimbang secara volume. Kemudian secara teknikal untuk saham True, nah ini trend up masih berjalan secara harian dengan RSI tetap kuat di atas level 50. Tidak ada tekanan jual pada hari ini. Kunci daripada kenaikan daripada True adalah breakout di level resisten ini high 129. Jadi breakout 129 bisa kembali masuk 129. Tetap cermati. Apabila ingin melakukan spec buy juga bisa apabila break di high hari ini. Apabila 126 break itu juga bisa menjadi indikasi. Untuk level kepastian 129 bisa lakukan breakout buy untuk di saham True. Ini kondisi daripada mingguan. Jadi untuk saham True ini berada di level bawah. Jadi bukan level mahal ya teman-teman. Level mahal, dan memang salah satu resisten terkuatnya adalah di level 135. Apabila 135 ini dapat ditembus, maka kita bisa melihat kenaikan yang lanjutan di level 168 sampai dengan level 174. Jadi tetap menjadi saham yang berpotensi, tetapi tetap dengan batasan risiko yang harus kita jaga. Ya, ini yang dapat kami sampaikan untuk market review hari ini. Semoga besok market juga mendukung di saham-saham pilihan kita dan dapat kembali meraup keuntungan. Untuk CK, kami akan coba mereview lebih detail potensi dan terutama secara fundamentalnya di hari esok agar menjadi panduan bagi teman-teman mengapa harus membeli CK dan bagaimana potensinya. Kami review juga secara fundamental. Demikianlah yang ingin kami sampaikan. Selamat beristirahat, sampai berjumpa besok. Tetap semangat dan salam profit, salam pancing profit. Selamat malam.